Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Selawat beriring salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu. Kita masih melanjutkan poin-poin yang ada di dalam buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas satu poin, yaitu jadikanlah kemarahanmu ibarat garam bagi masakan. Yaitu ada marah yang diperlukan, dibutuhkan, tapi tetap masih dalam koridornya dan menghasilkan ataupun membawa suatu manfaat ya bagi kita. Di sana disebut al-bughdu ataupun al-ghadabu fillah walillah, marah karena Allah. Ya, sebenarnya orang tua manapun tidak ada yang punya keinginan untuk marah sebenarnya, apalagi kepada anak-anak mereka. Tapi kita sadar kita adalah manusia, manusia adalah makhluk yang lemah. Dan yang paling lemah dari manusia itu adalah hatinya. Mengapa syaitan menyasar hati manusia? Karena itulah titik terlemah manusia. Dan Allah menegaskan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan bersifat lemah. Oleh karena itu wajar jika tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah marah kepada anaknya. Walau akhirnya kita sadar dan menyesal. Ya, kita menyesali kemarahan kita. Atau kemarahan itu menimbulkan mudarat yang lebih besar. Lalu kita pun menyesalinya. Itulah tabiat manusia yang selalu melakukan kesalahan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kullu bani Adam khata'. Semua bani Adam pasti melakukan kesalahan. Tidak ada yang tidak berbuat salah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menegaskan, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, law lam tudnibu, kalau seandainya kamu tidak buat dosa, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan melenyapkan kamu. Wala jaa'a biqaumin yudhnibun fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum. Allah akan mendatangkan kaum yang lain yang melakukan dosa, yang berbuat dosa, lalu mereka minta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Ya, begitulah manusia, mahlul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Namun tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia kudrah, kemampuan dan iradah serta kehendak. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita harus benar-benar mengerahkan segenap kemampuan untuk bisa mengelola emosi kita sebaik mungkin. Hingga kalaupun kita emosi, marah, kita dapat menunjukkan marah itu dalam bentuk yang benar.
dalam porsi yang tepat, ya, dalam wujud yang tepat. Sehingga marah kita itu menjadi suatu yang bermanfaat. Ya, sebagian orang tua mungkin marah dengan mengekspresikannya dalam bentuk yang buruk. Mukul, melontarkan kata-kata yang tidak baik, ya, bahkan mungkin mengusir dan lain sebagainya karena marah. Marah dia tunjukkan, orang tua seperti itu menunjukkan marah mereka dalam bentuk yang buruk. Ya. Nah, sebagian orang tua lainnya mereka marah, tapi mereka menunjukkan marah itu dalam wujud bentuk yang bermanfaat. Contohnya, kita marah kepada anak dan kita memberikan nasihat. Kita berbicara kepadanya dengan lemah lembut, ya, kita menegurnya dengan baik. Sementara di dalam hati kita telah tersimpan marah. Sebenarnya kita marah, tapi kita tunjukkan marah itu dalam wujud yang tepat. Sehingga marah itu bermanfaat bagi kita dan bagi anak. Adapun sebagian orang tua lainnya, mereka marah. Lalu mereka ekspresikan marah itu, mereka tunjukkan marah itu dalam bentuk yang buruk. Sehingga menghasilkan perkara yang buruk juga. Seperti yang kita contohkan tadi, orang tua marah sama anaknya, lalu dia tunjukkan, dia wujudkan, dia ekspresikan marah itu dalam bentuk ucapan. Bukan nasihat, tapi kecaman, hinaan, celaan, cercaan, kutukan, doa-doa yang buruk. Ya, sehingga marah ini adalah marah yang anfaedah, tidak berfaedah, bahkan mudarat. Sebagian orang tua lagi marah, lalu dia wujudkan marahnya itu, dia tunjukkan marahnya itu dalam bentuk, ya, perlakuan fisik, memukul, menampar, ya, ataupun yang lainnya. Atau dia mengusir, dia marah, dia tunjukkan dalam wujud seperti itu. Nah, ini kan marah yang justru akan mendatangkan penyesalan, ya, pada orang tua itu. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, jadikan marah kita itu seperti garam bagi masakan. Ya, kita katakan takarannya cukup, tidak berlebihan, dan membuat lezat makanan tersebut. Ya, kalau tidak ada sama sekali, maka makanan itu menjadi hambar. Berlebihan justru akan membuat masakan itu menjadi pahit. Ya, ketika tepat takarannya, maka dia menjadi satu masakan yang lezat, yaitu enak untuk dimakan. Demikianlah ketika kita marah, itu ada dorongan dari hati marah kepada anak, itu pasti ada. Namanya juga kita manusia, ya. Anak tidak melakukan apa yang kita inginkan, pastilah kita marah. Ya, anak melakukan kesalahan, pasti kita marah. Kita kan manusia, nggak mungkin tidak ada marah sama sekali. Nah, ketika sudah kita jelaskan sebelumnya, ya, ketika Nabi mengatakan kepada seorang, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Bukan artinya kita manusia tanpa marah. Nabi tidak menafikan marah sama sekali. Ya, tapi Nabi mencegah orang itu dari kemarahan yang buruk. Marah yang diekspresikan dalam bentuk yang buruk. Nah, demikian. Itulah fungsinya, tujuannya kita menahan emosi. Hingga emosi kita itu bisa disalurkan, energi dari emosi itu bisa kita salurkan untuk perkara yang baik. Kita tahan hati kita yang menggelegak,
sehingga lisan kita bisa mengucapkan nasihat. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan hati kita, bukan nasihat yang keluar, tapi yang keluar justru cacian, hinaan, makian, kutukan, dan lain sebagainya. Demikian pula kepada anak, ya. Ketika kita ada rasa marah kepada anak, ya, kalau kita bisa mengendalikan emosi kita bisa menyampaikan nasihat kepadanya. Anak melakukan kesalahan, ya, namanya juga anak-anak. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan mereka, mereka melakukan kesalahan dan kesalahan, atau banyak melakukan kesalahan. Ya, nah, yang mereka perlukan dari kita bukan amarah kita. Amarah yang ditunjukkan dalam bentuk ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang merugikan. Tapi yang dia perlukan dari kita adalah nasihat sebenarnya. Ya, dia berbuat salah. Karena biasanya orang tua itu marah sama anak karena anak berbuat salah. Ya, atau tidak melakukan apa yang dikehendaki. Maka anak perlu dinasihati. Dan nasihat itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada agama Allah, sampaikan nasihat itu dengan cara yang hikmah. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Itu 3 tawasi, unsur ataupun elemen tawasi yang penting. Hak, sabar, dan rahmah. Ya, benar, sabar, dan kasih sayang. Yaitu manusia perlu 3 hal itu dari kita. Manusia perlu nasihat yang benar. Nah, manusia perlu diperlakukan dengan sabar, dan manusia perlu diperlakukan dengan kasih sayang. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat. Lebih-lebih lagi anak kita. Maka dia perlu 3 perkara itu. Dia perlu nasihat yang benar dari kita. Dia perlu diperlakukan dengan sabar. Dan dia perlu diperlakukan dengan kasih sayang. Nah, demikian, ya. Nah, sehingga masalah-masalahnya akan selesai. Ya, apa yang menjadi masalah pada dirinya akan selesai. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah, itulah dia pentingnya kita bisa memiliki kemampuan untuk bisa mengelola emosi kita sebaik mungkin. Hingga kalaupun pernah marah, jadikan kemarahan itu ibarat garam bagi masakan, kadarnya cukup sedikit saja, jangan berlebihan, yang menjadikan hidup itu ya lebih berwarna dan bercita rasa, kan begitu ya. Nah, begitulah dia muamalah kita, ya, tarbiyah yang kita berikan kepada anak, ya. Ada di sana orang tua yang terlalu berlebihan marahnya, setiap hari marah. Setiap hari marah. Ya, tidak ada hari tanpa marah. Ini membuat marah itu kehilangan wibawa. Dan anak sudah terbiasa dengan marah orang tuanya, karena hari-hari dimarahi. Istilahnya seperti itu, hari-hari dimarahi. Ya, maka kita perlu ya menahan diri ya dari kita katakan hal yang berlebihan seperti ini. Ya, nah, anak buat salah ya memang bisa buat salah tiap hari. Cuma ada momen yang perlu kita tunjukkan ya. Marah kita dalam bentuk nasihat. Ada kadang-kadang anak itu ya cukup kita tegur dengan teguran ringan. Ya, melihat dari kita katakan kadar kesalahannya. Nah, ini kadang-kadang sebagian orang tua, kesalahan anak yang kecil tapi marahnya berlebihan. Padahal anak melakukan kesalahan yang kecil. Maka dari itu, orang tua juga harus bisa meletakkan skala prioritas marah. Tidak semua kesalahan anak perlu kita tanggapi ya,
kita timpali dengan marah. Ya. Nah, dan juga di sana ada kesalahan-kesalahan yang ya mungkin wajar sebagai anak ya. Mereka hanya perlu diperhatikan misalnya. Ya nggak perlu dimarahi. Nah, kesalahan sebagian orang tua adalah dari kesalahan kecil sampai kesalahan besar, dia menanggapinya dengan kemarahan yang sama. Nah, ini tentunya akan menjatuhkan wibawa orang tua, ya, yang pertama. Dan yang kedua adalah, ya, marah itu kehilangan bobotnya. Ya, dan anak juga nggak ngerti mana kesalahan kecil, mana kesalahan besar. Ya, manusia buat salah. Dan salah manusia itu nggak semuanya sama. Ada orang melakukan kesalahan kecil, dan ada orang yang melakukan kesalahan yang besar. Sebagaimana dosa di dalam Islam, juga ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dan Allah tidak memperlakukannya secara sama antara orang yang melakukan dosa besar dengan orang yang melakukan dosa kecil. Misalnya dosa kecil dalam Islam itu bisa terhapus dengan istighfar, berbuat baik, beda dengan dosa besar. Jadi ada perbedaan perlakuan. Demikian juga anak, di sana ada kesalahan besar, ada kesalahan kecil. Ada kesalahan-kesalahan yang sebenarnya kesalahan yang tidak prinsip lah kita katakan. Kesalahan kecil yang hanya mungkin dia perlu diperhatikan sehingga dia oh salah ini kan begitu ya. Nah, orang tua saya tidak berkenan. Dia mengerti itu ya dengan sikap orang tua. Tanpa perlu diomongi ataupun tanpa perlu kita marah-marah, apalagi marah-marah. Ya, nah demikian. Nah, jadi sebagian orang tua kesalahannya adalah mereka memperlakukan sama antara kesalahan besar dan kesalahan kecil yang dilakukan oleh anak dan memberikan porsi marah yang sama begitu ya. Ya, sehingga anak juga ya salah satu kita katakan dampak negatifnya adalah anak nggak ngerti mana kesalahan besar, mana kesalahan kecil. Ya, bahwa ini kesalahan ringan, ini kesalahan berat. Dan di dalam agama kita juga ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka ketika marah, sikap pertama yang harus kita ambil adalah menyadari kondisi kita saat itu. Sadar bahwa kita sedang marah. Karena ada sebagian orang tua yang nggak sadar, dia marah. Dibilang jangan marah, dia marah. Ya, dia marah, dibilang jangan marah, dia marah gitu. Dia nggak sadar dia marah. Maka sadarilah ya ketika kita marah bahwa kita tidak dalam kondisi yang normal. Sadari kita sedang berada dalam kondisi yang tidak baik. Sadari setan sedang mengintai kita. Ya. Ibarat orang yang sedang sakit. Hal pertama yang sangat penting untuk dia ketahui adalah dia menyadari kondisi dirinya yang sedang sakit. Bahwa dia tidak sedang sehat-sehat saja. Banyak orang sakit gak ngerasa dia sakit. Yang justru penyakit itu akan membawanya kepada kebinasaan. Ya, nah orang yang marah harus sadar dia marah sehingga dia bisa, wah saya ini sedang marah. Hingga dia bisa mengendalikan diri. Seperti orang sakit tadi, perkara pertama yang sangat penting untuk dia ketahui adalah menyadari kondisi dirinya yang sedang sakit. Selanjutnya, ia harus memiliki keinginan kuat, punya keinginan kuat untuk bisa sembuh, berobat misalnya, hingga mendorongnya untuk kita katakan melakukan usaha maksimal untuk sehat. Ya, nah demikian. Nah, ketika marah sejatinya hati kita sedang sakit. Ya, maka kita harus menyadari itu. Kita harus segera mengobatinya. Ya, dan mengobati hati itu nggak mudah ya. Ya, hati yang sakit kadang lebih sulit untuk diobati daripada sakit badan yang sakit. Ya, nah demikian. Ya. Sakitnya hati itu tidak sama seperti sakitnya badan. Ya, dan mengobatinya juga tidak sesimpel mengobati badan. Maka satu-satunya cara ketika hati kita sedang sakit adalah serahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala.
mengisi hati itu dengan zikrullah. Sebab hati manusia ada di antara jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati itu sesuai dengan kehendaknya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yusarrifuhu haitsu yasha." Sesungguhnya semua hati anak Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman, ya. Kaqalbin wahid, sebagaimana satu hati saja, Allah membolak-balikkannya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan hati manusia itu menurut kehendaknya. Ya, maka kembalikanlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada zikir dan doa yang diajarkan Nabi, ya, untuk meneguhkan hati. Di antaranya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Ya Allah yang mengarahkan hati, ya arahkanlah hatiku untuk senantiasa menaatimu. Nah, itu doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada kita, ya, untuk menenangkan hati kita, untuk meneguhkan hati kita. Ya, nah ini yang perlu kita perhatikan, kondisi hati ketika marah. Ya jelas ketika kita marah jantung kita berdegup kencang, pikiran kita kadang-kadang hilang, ya, kita nggak sadar. Itu kondisi yang sangat rentan, sangat berbahaya. Apapun bisa dibisikkan setan ke telinga kita ketika kita sedang marah, ya, sehingga kita kehilangan pertimbangan akal sehat. Ya, maka hati yang bermasalah di situ. Hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Lalu mintalah perlindungan kepada Allah, ya, dengan penuh kejujuran, ketulusan, kesungguhan, ya, dari gangguan setan. Ya, minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk, yaitu dengan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inilah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyaksikan seseorang yang sedang marah. Maka Nabi berkata kepadanya, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Sungguh aku tahu satu kalimat, jika ia ucapkan, niscaya akan hilang kemarahannya. Jika dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, law qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaitu dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang kita baca, zikrullah, minta perlindungan kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat menyadari kita sedang marah, ya, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala, berlindunglah kepada Allah dari gangguan musuh kita. Karena yang mendorong kita marah itu setan. Setan suka dan senang, gembira dan bahagia melihat seorang hamba itu marah. Karena dia mendapatkan celah untuk masuk ke dalam hati hamba tersebut dan merusaknya. Dan bebas membisikinya dengan bisikan apapun. Ya tentunya, maka dikatakan kemarahan itu dari setan. Orang yang sedang marah itu, coba lihat kata-katanya, perbuatannya, bahkan penampilan fisiknya menyerupai setan. Ya, wajahnya memerah, dadanya kembang kempis, ya, naik turun nafasnya, tersengal-sengal nafasnya, gemeter badannya, ya, belum lagi ucapannya, belum lagi perbuatannya, yang semua itu mewakili, ya, apa yang diinginkan setan terhadap dirinya. Maka cara pertama adalah
berlindunglah kepada Allah dari gangguan setan. Marah itu dari setan. Kemudian yang berikutnya adalah menahan lisan sebisa mungkin. Ya, menahan lisan sebisa mungkin. Jangan perturutkan lisan untuk mengumbar kata ketika marah. Ya. Nah, maka dari itu Nabi SAW mengatakan, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang dari kamu marah, terdorong untuk marah, maka hendaklah dia membaca, hendaklah dia diam. Falyaskut, dia tahan lisannya. Sebab dalam kondisi marah, kebanyakan ucapan kita itu akan disetir oleh syaitan. Ya, maka tidak mengherankan di saat marah bisa jadi seorang itu mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang keji, ya, doa-doa keburukan, ya, ataupun yang lainnya, cacian dan makian, umpatan, laknat, kutukan dan lain sebagainya. Ya, ucapan-ucapan yang pada akhirnya membawa penyesalan yang mendalam bagi dirinya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu Nabi mengajarkan agar ketika seseorang itu marah hendaknya diam. Ya, dia tahan dulu lisannya. Dia tenangkan dulu hatinya. Sehingga dia bisa, ya, dalam konteks marah kepada anak, ya. Ketika kita menahan lisan kita ketika marah sama anak, ya, pertama tentunya kita akan selamat dari ucapan-ucapan yang buruk. Yang kedua adalah ketika hati itu sudah tenang, kita bisa memberikan nasihat yang baik kepada anak. Ya, itu kita katakan ucapan yang buruk tadi berganti menjadi nasihat yang baik kepada mereka. Dan itu yang mereka perlukan. Bukan caci maki, sumpah serapah dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebenarnya kalau mau jujur, ketika orang tua marah sama anaknya, kemudian mengucapkan sumpah serapah, kata-kata yang kasar, itu kan semua untuk untuk melampiaskan nafsunya, untuk memuaskan diri hatinya itu, supaya puas dia. Maka dia pun mengeluarkan sumpah serapah, cacian, makian, laknat, kutukan dan lain sebagainya. Itu kan semata-mata untuk memuaskan nafsunya. Sama sekali bukan untuk kepentingan dan maslahat anaknya. Jelas anak itu tidak perlu itu semua. Anak perlu nasihat. Ya, dan dalam kondisi marah, ya kadang-kadang kita belum mampu untuk mengucapkan kata-kata yang selaras dengan pikiran kita. Ya, dengan apa yang kita inginkan sebenarnya. Maka tenangkan dulu diri, ya, dia mengucapkan ta'awuz, diam. Ya, kemudian apabila marah itu sudah hilang ataupun marah itu bisa kita kendalikan, kita bisa menyampaikan nasihat kepada anak. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan Nabi juga mengajarkan kepada kita apabila kita sedang marah untuk merubah posisi. Tujuannya adalah untuk meredam kemarahan. Jika ia sedang berdiri, hendaknya duduk. Jika dia duduk, hendaknya berbaring. Artinya merubah posisi atau berlalu dari tempat tersebut. Ya, kita menenangkan diri dulu dengan apa? Dengan, ya, merubah posisi kita. Itu yang disabdakan Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Apabila salah seorang dari kamu marah, dia berdiri, hendaklah duduk. Wa in dhahaba anhu, jika marahnya, wa in dhahaba anhul ghadab, jika marahnya itu pergi, jika tidak pergi juga marahnya, falyataji, hendaklah dia berbaring. Itu merubah posisi untuk meredam amarah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, demikian. Nah, itu beberapa cara yang diajarkan Nabi untuk bisa mengendalikan marah kita. Adapun hadis yang menyebutkan tentang wudu, wallahu a'lam, hadisnya tidak sahih, ya. Ya, jika salah seorang dari kamu marah, hendaklah dia falyatawadda, berwudu. Hadisnya tidak sahih. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian, ya. Maka di sini yang penting bagi kita untuk kita lakukan adalah menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga Allah membantu kita dan memudahkan kita.
Ya, sehingga marah kita pun marah itu pun bisa pergi dan sirna dari kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, demikianlah materi yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan selanjutnya masih di buku yang sama, di poin yang sama, kita akan lanjutkan pembahasannya insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, baik, alhamdulillah, syukran jazakallahu atas materi yang telah disampaikan dari pembahasan mengenai manajemen amarah, yaitu jadikan amarahmu bagaikan garam dalam masakan, diambilkan dari buku Mendidik Tanpa Amarah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, wawasan bagi kita semua, dan kita bisa mempraktekkan dalam kita mendidik anggota keluarga kita. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan. Baik, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah, tidak disebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara menyembuhkan luka pengasuhan kepada anak laki-laki saya yang sekarang sudah remaja atas perlakuan kemarahan dari ayahnya di waktu kecil yang kurang baik seperti yang Ustadz tadi jelaskan, yaitu seperti cacian, makian, hingga ke fisik, yang menyebabkan anak menjadi tidak mau atau tidak semangat untuk belajar lagi, tidak semangat untuk sekolah, dan saat ini terlihat sangat futur atau pendiam. Ya. Nah, kalau itu kesalahannya berasal dari orang tua ya, maka orang tua juga buat salah. Orang tua juga salah ya. Orang tua bisa saja salah karena orang tua juga manusia. Ya. Nggak luput juga dari kesalahan. Bisa karena dulu kita tidak tahu, jahil, atau karena kita lupa, ya, atau karena kita tidak mampu menahan diri dan lain sebagainya. Ya, banyak faktor lah. Ya, ya, semua itu bisa terjadi kan begitu ya. Nah, dalam hal ini tentunya yang pertama adalah harus ada perubahan pada orang tua. Itu yang pertama dulu ya. Orang tua harus berubah. Ya, orang tua harus berubah dan memperbaiki kesalahan. Ya, untuk kedepannya tidak lagi seperti itu. Yang kedua, atas yang sudah terjadi, ini yang ke depan ya, untuk yang ke depan orang tua harus ada perubahan. Jangan ya suka mengumbar amarah dalam bentuk ya seperti itu ya. Nah, demikian. Kalau nggak ada perubahan, ya saya kira ya sia-sia kan begitu ya. Karena akan selalu begitu dan terus begitu. Yang kedua adalah untuk yang telah berlalu, ya, namanya juga masa lampau ya, masa lalu itu yang sudah terjadi nggak bisa diputar kembali. Ya, satu-satunya cara hanyalah minta maaf. Itu yang pertama kepada anak. Ya, jangan merasa apa ya, kita katakan rendah jadi orang tua kalau minta maaf sama anak. Ya, kadang-kadang makanya kita katakan tadi orang tua juga buat salah. Dan kalaulah anak buat salah minta maaf sama orang tua, kita kejar ya anak itu untuk minta maaf. Nah, ketika orang tua buat salah, anak memang nggak ngejar-ngejar kita untuk minta maaf. Ya, tapi itu memberikan satu apa ya, kita katakan satu efek psikologi yang buruk kepada anak. Ya, seolah-olah kalau jadi orang tua sesukanya aja. Salah nggak minta maaf, ya. Buat salah itu satu kewajaran, dan mungkin anak tidak bisa menerima itu kan begitu. Walaupun dia diam saja. Maka nggak ada salahnya di sini tidak menjatuhkan kehormatan kita sebagai orang tua juga, kita minta maaf sama anak. Kalau memang itu satu kesalahan. Dan lebih baik lagi, ya ketika minta maaf sama anak ini, bukan secara global, tapi kita sebutkan di mana salah kita. Ya, maaf, ya, misalnya ini berkaitan dengan kata-kata yang tidak baik, kan begitu ya. Atau perlakuan yang tidak baik, bahwa itu salah kan begitu ya. Sehingga satu ya, anak mungkin bisa menerima kembali orang tuanya. Yang kedua adalah anak mengerti itu adalah suatu kesalahan yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Termasuk dia nanti kalau jadi orang tua. Ya, tidak boleh berbuat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Nah, ini dua hal ini yang perlu dilakukan. Pertama ya, orang tua harus melakukan perubahan untuk kedepannya jangan seperti itu lagi ya. Kalau masih dipertahankan itu percuma, sia-sia. Yang kedua adalah untuk yang sudah berlalu ya
kita harus berbesar hati, ya, punya jiwa kesatria untuk minta maaf, ya, dada yang lapang untuk minta maaf, dan kalau perlu ya kita menyebutkan secara spesifik kita minta maaf salahnya itu apa, gitu ya. Jangan secara global itu nak minta maaf ya dia nggak ngerti. Ya, kita minta maaf karena apa gitu ya. Jangan-jangan kita minta maaf dikiranya karena uang jajannya kurang kan gitu ya. Ya, kita memberikan uang jajan yang kurang lalu kita minta maaf. Dia kan nggak ngerti. Maka kita perlu juga menyebutkan secara spesifik. Ya, kita minta maaf itu dari apa? Perlakuan apa yang salah dari kita? Sehingga dia tahu, wah, orang tuanya udah berubah nih, nggak lagi seperti itu, tidak lagi suka mengucapkan kata-kata yang kasar dan lain sebagainya. Ya, wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz, demikian. Dan selanjutnya yang kedua, kami ajukan kembali satu pertanyaan Ustaz. Ya, Ustaz, istri saya jika sudah klimaks dalam menahan amarahnya kepada anak-anak, maka dia akan menangis. Dan hal ini sering terjadi hampir setiap hari. Apakah baik dampaknya Ustaz bagi mental jiwa, kejiwaan anak-anak? Kebetulan anak-anak masih keduanya masih balita. Nah, ya tadi kita sebutkan, disitulah perlunya kita zikrullah, ya. Ketika kita marah itu, ya, kesel, jengkel, dongkol, atau apapun itu namanya, apa yang harus kita lakukan? Yaitu zikrullah. Untuk apa? Tatmainul qulub, menenangkan hati. Ya, menenangkan hati. Berlindung kepada Allah dari gangguan setan, ta'awuz, ya. Kemudian ya ya berusaha untuk menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kita bisa kembali normal. Ya, kebanyakan orang yang menahan marah sampai nangis itu bukan nangis karena takut kepada Allah, ya. Ya, tapi karena perasaan yang campur aduk dan pikiran yang sudah mulai kalut, ya, kalap dan lain sebagainya, hingga tertumpahkan dalam bentuk tangisan. Dan tentunya tangisan seperti ini bukan menangis karena mengingat Allah, ya. Beda, ya. Ya, maka zikrullah, ingat kepada Allah, ya, sehingga kita bisa menenteramkan hati, kita bisa menenangkan hati, kita bisa mengendalikan diri, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Ingat, ketika kita marah sama anak kita, mengendalikan diri kita, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita bisa menimpali marah itu dengan nasihat yang baik, kata-kata yang baik, kan gitu ya, nasihat-nasihat yang bermanfaat. Itulah tujuannya kita menahan amarah, supaya kita bisa mengganti amarah itu dengan nasihat, ya. Kita menampakkan, mewujudkan, ya, ataupun kita katakan menampilkan marah itu dalam bentuk yang baik, kan begitu. Wallahu alam bisawab. Nah, tapi kalau kita seperti itu, ya, puncak kemarahan nangis, ya apa yang bisa kita buat? Kita pun lemes karena nangis, kan begitu, ya. Ya, sementara yang diperlukan oleh anak yaitu nasihat tidak terlaksana. Nah, demikian, ya. Dan justru ya kalau kita boleh jadi itu dari setan, hingga kita akhirnya menyesali dan mengatakan seandainya dalam tangisan itu, kan gitu, ya. Nah, muncullah bisikan-bisikan setan di situ. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, hingga akhirnya kita menyesali, ya, seandainya, andai kata, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Ya, kita maklumi, ya, wanita yang, ya, dengan segala kelemahannya kadang-kadang ya lebih mengedepankan, ya, perasaan, ya, terbawa perasaan hingga, ya, menangis dan lain sebagainya. Ya, itu satu yang yang ya mungkin wajar, ya. Tapi ya ketahuilah bahwa bukan seperti itu seharusnya kita lakukan, ya. Wallahu alam bisawab. Ingat, anak kita itu perlu nasihat kita. Ya, perlu nasihat, ya. Nah, demikian. Ya, separah apapun, ya, kita katakan kesalahan yang dilakukan oleh anak, tetap anak memerlukan nasihat, bukan kemarahan, ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, nusairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.